Oke, jadi apa nih Pak Otnil dan Bu Retno yang bisa kita diskusikan? Ada pertanyaan apa? Gantian boleh, kalau ada titip-titipan juga boleh. Iya, sebelumnya selamat sore nih Pak Handian. Ya, halo sore. Dan juga terima kasih juga nih Pak Handian bisa aku sama Otnil bisa bergabung, bisa kasih kesempatan nih nanya-nanya khususnya dalam karir ke depannya Oke, gitu. thank you. Sama-sama. Yuk, kita diskusi apa? Sebenarnya Mm-mm, ada beberapa pertanyaan sih Pak, khususnya mm-mm, gitu yang masih ada mm-mm, ambigu atau enggak. Mungkin kalau untuk awal-awal mungkin masih bingung tuh kayak di tahap-tahap rekrutmen kadang kan di mm-mm. setiap perusahaan itu berbeda. Kalau misalkan itu apakah kita bisa menanyakan juga tahap-tahapnya dan misalkan sopan nggak sih Pak misalkan nantinya entah itu kita diterima atau tidaknya kalau misalkan nanti pengumumannya kita ditolak kita bisa nggak sih Pak sebenarnya menanyakan alasannya kenapa kita ditolak ke perusahaan tersebut gitu. Kadang tuh aku masih bingung gitu. Soalnya kan aku juga supaya mengimprovisasi diriku sendiri juga kan tuh Pak Oke, gitu. menarik ya pertanyaannya. Thank you. Ini ada dua pertanyaan gitu ya. Yang poin pertama adalah, boleh nggak sih kita nanya terkait dengan tahapan rekrutmen dari suatu perusahaan? Yang kedua adalah, boleh nggak sih kita menanyakan hasil, dan apabila hasil itu kurang menyenangkan, boleh nggak sih kita minta alasannya sebagai bahan pengembangan diri? Kayak gitu ya. Iya Pak. Jadi miring. Oke, kita di rotate Nggak lagi ya di apa-apa. situ. Nah, oke. Kalau pakai HP, HP-nya di rotate nggak apa-apa. Nah, aku jelasin dulu ya satu-satu. Jadi tahapan rekrutmen suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu beda-beda. Oke, kompleksitasnya tuh beda-beda. Ada yang berasa simple, ada yang berasa kompleks. Ya, lama durasinya kalau bisa, tapi kita ngomongin secara umum aja ya. Secara umum ya jelas, mulai dari screening dokumen gitu ya, psikotes, interview, terus mungkin nanti ada medical check up, background check gitu-gitu, terus final assessment-nya kayak gitu, nanti baru offering, tanda tangan kontrak, onboarding gitu-gitulah. Tahap-tahapannya semacam-semacam itu. Jadi beda-beda. Boleh nggak kita menanyakan tahapan-tahapan rekrutmennya? Jawabanku adalah boleh, pada saat kita bisa menanyakannya. Jadi ada momennya. Biasanya tahapan rekrutmen itu bisa kita tanyakan. Satu, via apa? Tanya sama Google. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan yang baru mau kita lamar, kita ketik aja di Google gitu. Tahapan rekrutmen Pertamina gitu. Jadi kita nanya bukan ke orang, nanya ke historinya orang. Orang yang pernah keterima di perusahaan itu tuh tahapnya apa aja. Banyak sekali Oh, orang-orang yang baik hati yang nge-share proses dia akhirnya diterima di perusahaan itu dengan membagikannya di sosial media atau di media apapun online. Jadi kita bisa belajar ya, bisa belajar untuk tanya ke sana. Kelebihannya apa? Kita bisa tahu tahapnya bahkan sebelum kita ngelamar gitu. Proses rekrutmen ini. Karena di tahap-tahapan sharingnya orang-orang ini gitu, kadang tuh kita ada punya info baru, dan terlebih yang lebih dari info baru adalah adanya persiapan persiapan sejak awal. Mungkin bisa di mute salah satu. Nah, gitu. Jadi ada persiapan sejak awal. Persiapan sejak awal tuh apa? Misalkan ada yang sharing, oh untuk rekrutmen ini dia butuh apa ya, misalkan ya, cek suaraku jelas nggak ya di situ? jelas Pak. Oke, oke. Oke, jadi misalkan, oh untuk lamar ini dia harus melampirkan SKCK. Padahal aku nggak punya SKCK gitu kan. Sehingga, oke, aku lanjut lagi ya. Jadi misalkan tadi ya, ada orang yang sharing gitu. Oh, aku dulu ngalamin kayak gini loh, seleksi berkas tuh ternyata aku harus ngelampirin SKCK. Nah, kita sadar bahwa loh, ini orang sharing baru kemarin bulan, katakanlah bulan Mei. Sekarang Juni, ya kan? Oh, ini berarti dia barusan ini ya proses ngelampirin SKCK, kita belum ada. Jadi kita tanpa proses dulu tuh kita udah bisa ngurus SKCK gitu. Oh, ini ngelampirin paspor ya gitu. Karena walaupun kita WFO, kadang kita harus datang ke head office-nya di luar negeri gitu. Ada proses-proses juga kayak gitu. Jadi kelebihannya tuh itu, dengan bertanya gitu ya. Jadi kita tahu tahap, ada hal-hal yang bisa kita persiapkan di awal. Oh, medical check up-nya tuh suruh tes ini macam-macam. Ya udah, olahraga dari sekarang,
berhenti ngerokok, begadang dari sekarang, kayak gitu. Oh, interviewnya pakai bahasa Inggris, latihan dulu mungkin gitu. Hal-hal semacam ini yang bisa dijadikan keuntungan pada saat kita bertanya ke internet gitu ya. Jadi boleh bertanya asal pada tempatnya. Yang nomor satu adalah lewat internet. Bahasa lainnya tanya sama internet itu adalah riset. Oke. Yang kedua, apabila kita ingin bertanya pada saat proses rekrutmen sedang berjalan, nah silahkan bertanya, tapi tanyanya itu biasanya tidak di semua tahap. Kita bisa tanya itu misalkan pada saat interview sama HR. Proses rekrutmen itu kan berkaitan sama HR. Jadi kalau mau nanya itu ya sama HR. Misalkan pada saat interview HR, di akhir interview HR biasanya suka ada pertanyaan, baik Bapak atau baik Ibu, terima kasih demikian untuk proses interview hari ini. Sebelum saya tutup ada pertanyaan tidak, misalkan kayak gitu. Atau mungkin baik ada pertanyaan lagi tidak. Nah, kita boleh menanyakan lebih dari satu pertanyaan di kesempatan itu. Dan salah satu kesempatan itu, salah satu pertanyaan yang kita ajukan adalah, mohon informasinya Bu, kelanjutan dari proses rekrutmen ini bagaimana ya Bu, rangkaiannya gitu. Boleh banget kayak gitu. Jadi kita boleh menanyakan. Oke? Itu. Jadi dua ini ya. Jadi satu nanya sama orang, satu nama sama non orang gitu dengan cara riset. Itu adalah jawaban umum dari pertanyaan pertama. Jawaban untuk pertanyaan nomor 2 tadi adalah terkait dengan boleh nggak kita nanya hasil dari suatu proses rekrutmen tahapan tertentu? Jawabannya boleh. Ya, nanya itu boleh banget sebelumnya kita minta izin gitu. Misalkan kita ngadepin interview terus dikasih tahu, baik Ibu Retno, terima kasih sekian interview pada kesempatan kali ini. Silahkan ditunggu dulu ya Bu ya, maksimal 2 minggu nanti kita akan kabari. Ngomong kayak gitu kan ini nggak jelas nih. Ya, kamu boleh langsung bilang bahwa baik Bapak atau baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Mohon izin untuk saya follow up nanti 2 minggu lagi terkait dengan hasilnya. Jadi kayak di reminder gitu, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita nggak ada kesempatan untuk bilang kayak gitu atau nanya Bapak atau Ibu, apakah saya boleh nanti follow up secara berkala gitu. Kalau kita nggak ada kesempatan nanya kayak gitu pada saat interview, maka nggak apa-apa. Jadi misalkan, oh kemarin kan janjiin 2 minggu nih, hari udah 2 minggu aku nggak ada kabar. Jangan buru-buru langsung, wah aku pasti nggak diterima. No, hubungi aja, gitu. Hubungi, tanya. Perkenalkan nama saya bla 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 yang pada tanggal bla 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 mengikuti rekrutmen tahap ini untuk PT ini posisi ini. Mohon informasi terkait dengan kelanjutan rekrutmennya bagaimana ya Pak atau Bu. Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kirim. Mau lewat WA, mau lewat email, chat, gitu-gitu, chat yang lain gitu ya. Boleh, tanya saja. Nanti urusannya dibales, nggak dibales, dicuekin, bodoh amat. Yang penting kita sudah melakukan porsi kita sebagai job seeker dengan baik. Ya, kalaupun nanti akhirnya dijawab dengan jawaban yang kurang menyenangkan, gitu, kita respon aja, jangan tidak direspon. Karena apa? Dengan direspon tuh kita ibaratnya memberikan kesan baik. Yang kedua, membuka kesempatan di masa yang akan datang. Biasanya kalau kalimat tertutup itu kayak gini, terima kasih atas update informasi yang diberikan terkait proses rekrutmen saya. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan selanjutnya. Gitu. Itu kalau mau langsung udah berhenti aja, berarti nggak lolos. Bilang aja kayak gitu. Tapi kalau nanti mau ada koma, dilanjut lagi nggak apa-apa. Gitu. Mohon informasinya Pak, apakah saya boleh tahu terkait dengan gitu area mana saja dari proses rekrutmen saya atau dari kualifikasi yang saya miliki yang masih harus ditingkatkan gitu. Semoga atau feedback dari Bapak atau feedback dari Anda sangat saya butuhkan sebagai bahan untuk pengembangan diri atau ya koreksi atau evaluasi gitu. Atas kesempatan dan evaluasi atau feedback yang diberikan, saya ucapkan terima kasih kirim. Sekalian aja gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu cara menerima penolakan dengan satu kalimat ketutup atau sambil ada kalimat itu. Balik lagi kalau itu udah dikirim, mau dicuekin, nggak dicuekin, bodo amat. Porsi kita udah selesai gitu. Ya, gitu. Jadi nanti tinggal kayak gitu. Nah, nanti kalau kita dapat ya dicuekin secara berturut-turut, kita cuma dikasih info. Kita harus beruntung loh kalau ada orang ngasih kabar bahwa ada belum diterima gitu. Itu kita punya data yang valid, berarti kita nggak diterima. Banyak orang yang masih wait and see, nunggu, ngerasa di PHP gara-gara nggak ada kabar. Nggak ada kabar tuh kemungkinannya banyak loh gitu. Ya, memang masih on progress,
jadi ada rekrutmen freeze atau proses rekrutmennya dihentikan sementara, atau memang kita nggak cocok, atau kita sedang masih dibandingkan dengan kandidat lain, dan lain-lain, kan ngambang banget kan gitu. Tapi begitu kita langsung tahu lanjut enggak gitu, kita udah dapat data tuh. Nah, pada saat kita punya data banyak ya yang sifatnya itu ditolak, ditolak, ditolak. Nah, nanti kita akan harus peka bahwa mana sih tahap yang kita tuh paling sering gagal gitu. Tahap paling sering gagal bisa dijadikan titik kita ya untuk diimprovisasi sebagai yang utama. Misal, kita sering terhenti itu di interview user, ya kan? Nah, fokus utama kita sambil nyari kerja, kita tuh harus belajar interview user dengan baik dan benar gitu. Banyak orang selalu nyalain CV. Ngelamar kemana-mana nggak ada panggilan, CV-nya diupdate, ya kan? Lolos tuh. Terus beberapa kali gagal di psikotes, CV-nya diupdate. Lolos lagi, beberapa kali gagal di HR, CV-nya yang diedit. Jadi nyalahin CV terus gitu. Jadi kalau Anda berkali-kali gagal di suatu tahap gitu, katakanlah tadi ya, gagal di interview user atau interview HR, ya itu yang dipelajari dulu, udah bener belum gitu. Nanti itu sebagai yang utama. Nah, yang kedua, prioritas kedua adalah baru tahap sebelumnya. Tahap sebelumnya itu dijadikan sebagai apa? Sebagai optimasi, biar kesempatan sampai ke tahap yang sering gagal tuh makin banyak. Misalkan kita dengan data penolakan tadi gitu kan, aku sering terhenti di interview user. Pelajari interview user dengan baik dan benar. Pertanyaan apa yang sering muncul? Aku sering gagal di mana? Mana yang aku grogi? Persiapan apa yang aku harus siapkan? Aku lemahnya di interview via telepon, via walk-in, datang langsung gitu, atau via Zoom gitu-gitu. Kalau kita itu udah kuat, tahap sebelumnya kayak interview HR, psikotes, nyiapin berkas, nyari loker yang bener, ini cuma optimasi. Biar apa? Biar kesempatan aliran ke interview user ini makin banyak. Nah, yang harus dikuatin dulu ininya. Jangan ini diimprove. Kalau yang ini jadi utama, nanti aliran ke interview user banyak banget, tapi kita belum mampu. Sama aja gagal terus, makin banyak gagalnya, desperate lagi, down lagi gitu. Oke? Jadi dikuatin gitu. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan yang bisa dilakukan setelah kita ya menanyakan terkait dengan feedback dari perusahaan. Kayak gitu. Kita itu nggak lolos itu bukan selalu kita tuh jelek tuh, no gitu. Kita harus punya kesadaran bahwa kita sedang memilih. Berarti perusahaan juga punya hak untuk memilih, ya kan? Suka nggak suka, mau nggak mau, kita akan dibandingkan dengan kandidat lain karena kita bukan kandidat tunggal. Sadari itu. Ya, oke? Jadi kita nggak lolos belum tentu kita jelek. No. Yang harus kita lakukan tinggal coba lagi kesempatan yang lain. Misal standar kelulusanmu 7 gitu ya. Terus teman-teman nilainya 8. Ya bagus, tapi ada yang 9, 9,5 gitu-gitu. Jadi kayak lolos standar ya lolos, tapi ya nggak ngejar yang rata-rata ya itu. Nah, kayak gitu. Jadi nanti begitu nanti dapat feedback itu perhatikan dengan baik-baik gitu ya. Feedback itu walaupun yang ngasih feedback nggak banyak, itu sangat berguna loh. Satu aja yang ngasih feedback. Ada tuh harus belajar cara komunikasi yang benar misalkan gitu. Ada masih harus mendalami bidang ini gitu. Itu satu itu sangat berharga gitu. Ya, balik lagi. Tapi kalau aku udah coba nanya, coba gini gitu, macam-macam nggak ada yang ngasih feedback gimana? Lakuin kayak gini. Sharing. Silakan sharing dengan siapapun yang teman-teman percaya, yang jago, yang udah ada di bidang itu, yang sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Buat evaluasi. Karena terkadang kita nggak bisa ngelihat kelemahan kita lewat sudut pandang kita gitu. Nah, ini adalah gambaran komplit dari 2 pertanyaan kamu. Panjang ya? Gitu. Oke? Ada tambahan pertanyaan nggak? Atau yang pengen didiskusikan lagi? Boleh. Katanya tadi ada beberapa tuh. Ini baru 2 nih. Ntar minum dulu ya. Apa tuh? Coba. Mungkin Monik mau bertanya lagi yang perihal itu yang gagal kan ternyata boleh bertanya lagi gitu kan Pak. Tapi kan kemungkinan besar kita kalau bisa dipikir tuh Pak sebenarnya kita bisa lamar lagi kan ke perusahaan tersebut seharusnya dengan posisi yang sama atau tidak sebenarnya Pak? Kalau misalkan kita kan sudah menanyakan nih, kamu kekurangannya ini, berarti kan kita udah tahu nih kekurangan kita, berarti kita kan harus introspeksi diri dan mengimprovisasi diri kita. Misalkan nanti kita, oh kayaknya saya udah good nih di bidang ini, saya masih ingin mencoba lagi, misalkan
perusahaan tersebut memang perusahaan impian kita, misalkan di BUMN atau dimanapun itu, ternyata kayaknya saya udah bisa nih ke perusahaan tersebut. Sebenarnya kita masih boleh ngelamar di luar peraturan di perusahaan tersebut, dan juga kalau misalkan dibilang juga nanti di depannya bisa dilamar, CV-nya sudah ada di data perusahaan kami, berarti misalkan dibilang kayak gitu, berarti kita nggak usah ngirim CV lagi ya Pak. Kalau misalkan ada peluang lagi dengan dengan posisi yang sama, berarti kita tidak harus mengirim CV kembali lagi. Seperti itu. Kalau misalkan perusahaan tersebut bilang data Anda sudah ada di perusahaan kami. Seperti itu. Soalnya Monica pernah mengalami itu waktu itu. Oke. Gitu. Menarik ya. Ini pertanyaan yang jarang ada gitu. Bahwa kalau misal ini aku jawab satu-satu. Iya. Dari umum dulu ya. Boleh nggak kita ngelamar lagi untuk ke perusahaan itu? Boleh. Untuk ke posisi yang sama? Boleh. Untuk posisi yang beda? Boleh. Tapi kita harus lihat di sana. Selalu akan ada syarat dan ketentuannya. Ada perusahaan yang strict, yang jelas. Menyampaikan bahwa Anda boleh nyoba lagi setelah 1 tahun, setelah 6 bulan, setelah berapa. Itu dulu. Pastikan itu ada nggak kayak gitu. Banyak tuh perusahaan kayak bank itu ada yang kayak gitu tuh. Gitu ya. Nggak pernah gitu. Bahkan kalau di situ teman-teman tetap ngelamar, mungkin nanti di suatu form isian dari perusahaan suka ada yang nanya tuh, apakah Anda pernah melamar di sini dalam kurun waktu berapa bulan terakhir gitu. Suka ada tuh gitu. Jadi ikuti dulu aturan mainnya itu ya gitu. Jadi pastikan itu teman-teman masuk. Yang selanjutnya adalah pada saat kita nyoba ngelamar lagi, artinya nyoba ngelamar lagi itu melamar dari apa? Ngikutin alurnya. Loker perusahaan itu kan nyebar, ada yang lewat website, ada yang lewat job portal, ada yang lewat LinkedIn, lewat mana gitu kan. Nah, apakah kita kalau ngelamar lagi itu nggak usah ngelampirin CV kita? Ya tergantung lewat apa gitu. Karena kalau yang pakai bahasa kamu tadi, data Anda udah ada di kami, itu kalau ngelamar via web gitu. Aku nggak tahu waktu itu via web bukan, semoga karena aku pernah nemuin itu yang via web. Jadi kamu misal daftar suatu perusahaan, ngunjungin perusahaannya, terus suruh bikin akun dulu itu loh. Suka bikin akun, terus tinggal ngirim lamarnya via websitenya perusahaan tersebut. Nah, itu biasanya kalau udah ngirim-ngirim lagi tuh database udah ada kayak gitu. Biasanya itu akan muncul tuh via web. Tapi kalau ngirimnya via email, masa kita nggak gitu? Nanti muncul pertanyaan, lah kalau CV kita udah diupdate, CV kita yang kemarin itu masih pakai background pendidikan SMA, CV terbaruku udah kuliah loh ini. Masa nggak kita kirim lagi? Nah itu, ya. Jadi pada saat kita ngelamar lagi, ya kirim dokumen lagi sesuai yang diminta di alur tersebut, gitu. Hanya karena ada yang bilang bahwa data Anda sudah ada di kami, nanti di cross check lagi. Data yang udah ada di kami itu maksudnya dia akan narik dari akun yang kamu buat di website tersebut, atau sebenarnya akun itu website itu bisa di-upload ulang, kayak misalkan job portal juga bisa, kayak di Jobstreet tuh kamu udah upload CV, nanti kan bisa take down, diganti ke yang baru gitu kan. Nah, semacam itu. Pemutahiran menurutku harus dilakukan ya, karena kan sambil nyari kerja kan teman-teman juga ada pengembangan diri, pasti ada sesuatu hal yang baru gitu. Jadi kesimpulannya itu ya. Jadi boleh tetap nyoba, masukin syarat dan ketentuan udah pasti, ikutin alur sesuai dengan channel yang diminta, dan yang ketiga, sadar diri. Sadar diri itu artinya jangan hanya nekat dari sudut pandang aku pengen gitu. Kita harus evaluasi dari kemarin aku ditolak gara-gara apa. Jangan-jangan aku cuma menunjukkan aku pengen, tapi kemampuan yang ada itu aku belum punya. Banyak loh dari teman-teman, bukan itu. Bukan gara-gara yang aku pengen itu aku nggak punya, aku nggak bisa. Kasihan dari teman-teman ini adalah sebagian ya, jangan sampai lupa gitu, bahwa suka nggak suka, kita akan dinilai dari apa yang tertulis dulu di CV dan dokumen lain. Nah, ada orang yang belum lolos tuh karena ibaratnya nggak sesuai kan, gitu. Jadi, tapi ada yang kita tuh punya kemampuannya, tapi tidak tertulis di CV. Nah, ini yang sayang banget. Gak hanya karena kita nggak tahu cara nulis elemen tuh kayak info pribadi, pengalaman kerja, magang gitu-gitu. Kita nggak tahu cara nulis elemen itu. Sehingga kita yang mampu, yang punya pengalaman, di atas kertas kelihatan nggak punya pengalaman.
karena nggak tertulis, atau yang kedua ditulis seadanya. Nah itu loh, gitu ya. Contoh lah, misalkan teman-teman lulusan kuliah, iseng pengalaman pendidikan di CV teman-teman itu tulis aja pendidikan SMA. CV kalian dikasih ke aku, kita nggak kenal nih. Aku baca CV-nya, setauku pasti kalian lulusan SMA. Aku nggak ngira kalian lulusan kuliah, ya nggak? Gitu. Karena kita mau nggak mau akan dinilai dari apa yang tertulis. Sehingga pada saat kita ngelamar, harus ada evaluasi kalau kita udah gagal. Oke lah, kita boleh lah kita ngelamar lagi gitu kan. Tapi kita gagalnya gara-gara apa? Ini perusahaan butuhnya apa? Jadi bener-bener lokernya kita baca ulang, posisinya apa? Customer service, riset lagi terkait dengan kualifikasi seorang customer service, keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki dan lain-lain. Pastikan udah tertulis, karena kalau nggak tertulis kita anggap kamu nggak punya, gitu. Ya, gitu. Jadi nanti di sesi detail lah aku jelasin penulisan-penulisan di CV itu namanya bikin prioritas dari elemen-elemen tadi. Biar itu kita menjual. Nulis di CV itu harus 1 jujur, 2 lengkap, 3 relevan, 4 menarik, 5 up to date. Aku ulang ya, 1 jujur. Nulis CV itu informasinya itu harus jujur. Tapi jujur aja nggak cukup. Nomor 2 itu harus lengkap. Lengkap itu ya lengkap gitu. Lengkap itu sesuai dengan yang dibutuhkan dan kita punya. Tapi 3 ada yang namanya relevan. Relevan ini tuh pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan tuh bener-bener dikeluarin, dan yang unggulan tuh bener-bener ditonjolin gitu ibaratnya ya. Jadi lengkap dan relevan. Lengkap dan relevan pun juga nggak cukup, harus menarik. Ngelamar kerja itu ya salesnya kita, barang dagangannya kita, yang dijual kita gitu. Jadi harus nulis menarik mungkin, karena kita bukan kandidat tunggal, gitu kan. Nah, setelah nomor 4 menarik, yang nomor 5 adalah up to date. Jadi selalu harus diperbarui setiap pengalaman yang ada pada diri. Karena CV ini adalah duplikat dari pengalaman profesional diri. Cara ngukur up to date itu nanti gampang. Gimana? Penanda waktu terkini di CV. Di CV kan selalu ada penanda waktu. Misalkan kuliah kapan sampai kapan, pengalaman apa kapan sampai kapan gitu ya. Nanti silahkan selalu dicek secara berkala waktu terkini di CV dengan waktu terkini saat ini, itu jaraknya jangan jauh-jauh. Misalkan di CV nanti dibaca pengalaman apa sih, kan ada ya pengalaman kapan sampai kapan gitu. Coba iseng dibaca waktu terkini yang paling dekat dengan sekarang di CV itu yang mana? Oh ini, katakanlah ini Januari 2023 gitu. Sekarang itu Desember 2023 misalkan. Nah, ini tuh menurutku nggak deket ya. Karena CV kita di atas kertas kan mau nggak mau kita dinilai. Mungkin pengalamannya bagus, tapi CV kita belum bisa jawab. Ini terkini di sini Januari 2023, aku megang CV ini Desember 2023. Ini 11 tahun ini dia ngapain? 11 bulan ini dia ngapain? Ngapain aja? Gitu. Jadi nggak kebaca gitu ngapain ajanya ini. Nah ini jangan sampai gap itu terlalu lebar ya. Gitu. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan dinilai satu, tidak punya inisiatif. Tidak punya inisiatif. Inisiatif tuh memulai sesuatu profesional yang penting tanpa disuruh gitu. Oke. Yang kedua, tidak produktif. Produktif itu adalah melakukan secara rutin apa yang udah dia mulai, yang udah dia inisiasi ini. Nah, nanti kalau dinilai tidak produktif, tidak punya inisiatif, takutnya nanti dinilai gini, pengalaman kamu di sini luar biasa, tapi ini terakhir tanggal di sini, katakanlah 1 tahun yang lalu. Selama 1 tahun ini kamu ngapain? Tidak tertulis. Maka boleh dong aku bilang berarti 1 tahun ini kamu nggak ngapa-ngapain. Nah, jangan-jangan yang kamu tulis di sini udah banyak yang lupa. Kamu jadi kagok, nggak terlatih, gitu. Karena jaraknya jauh antara waktu terkini di sini dan waktu sekarang. Itulah kenapa sambil ngelamar kerja setiap hari, kita harus ada pengembangan diri. Kita tuh pengen kerja jadi apa sih? Ini. Oke, nanti dari posisi-posisi itu butuh kemampuan dan pengetahuan semacam apa? Gitu. Listnya banyak tuh. Nanti dikategorikan jadi 3. Mana yang kita udah jago, udah mahir gitulah. Bisa dan mahir. Pertahankan, kalau bisa tingkatkan. Mana yang kita bisa tapi masih dikit-dikit lah gitu. Ya, kita harus luangkan waktu. Kita latih, kita tempa biar terasa. Nah, mana yang kita malah belum bisa, belum tahu, padahal kita tahu itu tuh dibutuhkan untuk posisi ini. Berarti kita cari tahu gimana ya, mulai dari mana aku belajar dari ini, gitu.
skill kita tuh akan kebagi jadi 3 tingkat gini, yang paling bawah, tengah, sama atas. Yang atas ya pertahankan, tingkatkan. Yang tengah diasah lagi. Yang bawah, nah ini kita kemungkinan kita nggak tahu gitu kan, gitu. Nah itu harus selalu dilakukan. Nanti akhirnya yang terkini di CV itu nanti jaraknya sama sekarang nggak terlalu jauh. Kenapa kayak gitu? Simpel aja kayak contoh yang tadi. Dia wisuda Januari 2023. Sekarang katakanlah Februari atau Maret 2023. Ya baru 2 bulan, 1 bulan 2 bulan lah. Ya nggak apa-apa, fresh grade, masih deket gitu. Terkininya dia di CV adalah pendidikan, yaitu wisuda gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, sebulan 2 bulan lah mungkin dia sambil nyari-nyari. Tapi kalau misalkan nanti tadi ya, wisuda dia Januari, terus sekarang itu Desember 2023, 11 bulan ini ngapain? Kan kosong. Aku bukan HR ya, aku user. Nah, aku akan mikirnya kayak gini. Daripada sama-sama fresh graduate, mending aku ngambil adik tingkatnya dia yang barusan wisuda di Agustus sampai September. Sama-sama nggak terlatih, tapi dia kan baru masih fresh. Kayak gitu. Nah, banyak orang yang dinilai semacam itu, dianggap tidak punya inisiatif dan tidak produktif. Setelah aku sharing begini, ternyata dia ada pengalaman. Cuman nggak ditulis di CV. Gitu. Loh, kamu kok ini gapnya panjang? Iya, Kak. Ini aku gini, 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 gini. Loh, kenapa? Kebanyakan alasannya yang aku masukin tuh cuma yang kantoran aja. Loh, pengalaman kerja nggak harus yang kantoran. Gitu. Kerja tuh boleh yang kantor ya, jadi pegawai tetap, pegawai kontrak. Tapi kamu freelance boleh, part time boleh, magang, paid internship, unpaid internship boleh, usaha sendiri, entrepreneurship boleh. Nggak usah mikir ini cuma kecil-kecilan, ini cuma bantu orang tua, ini omsetnya nggak seberapa, ini kadang ada pembeli, ada enggak gitu. Bodoh amat sama itu. Teman-teman harus pede dengan pengalamannya, tulis secara menarik di CV. Gitu. Itu cara untuk menambal yang kosong tadi, biar banyak loh, serius. Aku sering banget tuh kayak, kok ini kosong, kamu nggak ngapa-ngapain gini gitu. Enggak sih Kak, aku ada ini, aku endorse ini itu, aku ada bisnis ini itu. Tapi kita kurang meng-appreciate itu. Misalkan cuma ngelihat, iya Kak, kan aku kan cuma jualan online Kak, kayak gitu. Tapi kan kamu pengen jadi apa? Ya admin kek, admin kantor gitu atau admin sosial media. Kalau dilihat kayaknya nggak penting gitu. Misalkan pengalamanku dari rumah ya, aku jualan online, jualan apa ya? Jualan tas tuh di belakang ada tas gitu. Apa hubungannya jadi sales tas, jualan tas, sama jadi admin sosial media? Kayak nggak nyambung kan kalau kita ngelihatnya simple gitu. Coba kita breakdown kegiatan kita. Oh, kita jualan tas tuh ternyata di media online, di sosial media, dan di marketplace. Ya kan? Kegiatan kita itu ya mulai foto-foto produk kita, bikin akun, upload metadatanya, kita pasang promosi ini itu, balesin chat, ya, memproses barang sampai dikirim, ngeproses refund retur, ngerekap ini itu. Setelah di breakdown kayak gitu, bukankah di balik kegiatan kita jualan online tas, itu ada kegiatan admin sosial medianya? Gitu. Nah, itu silahkan kegiatan itu di breakdown pada saat kita nulis pengalaman kerja. Jadi, relevan itu nggak cuma dari judul, dari kegiatan di dalamnya. Nah, ini loh, gitu. Banyak orang buru-buru bilang nggak relevan, makanya nggak aku masukin. Gitu. Ini nyimpang dari bidangku, Kak. Ini nggak sesuai sama bidangku, Kak. Nah, kayak gitu buru-buru. Terus ada lagi keterampilan-keterampilan yang sebenarnya itu bisa dimasukkan tapi nggak kita appreciate. Kadang kan kita ikut pelatihan ini itu, kursus ini itu gitu ya. Ada kursus yang namanya kursus spesialis. Jadi kalau untuk lamar kerja di jurusan A itu bisa, tapi kalau kita ngelamar di jurusan B itu kayaknya nggak penting masuk. Contoh misalnya kursus masak gitu. Kalau kita pengen daftar jadi cook gitu ya boleh lah ya di restoran, di kafe gitu jadi barista gitu. Kita pernah kursus masak, kursus ini itu boleh. Tapi kalau untuk daftar jadi admin ini kan kursus masak kan kayak nggak penting gitu kan. Nah ini contoh keterampilan yang sifatnya spesialis gitu, spesifik cuma di bidang itu. Tapi ada pelatihan-pelatihan, entah itu lewat kursus, bootcamp, ikut seminar, webinar, training, apapun itu, yang sifatnya tuh generalis, di banyak bidang tuh boleh. Misalkan apa? Kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa misalkan. Kamu mau lamar jadi apa, keterampilan bahasa itu boleh selalu dimasukkan. Atau misalkan pelatihan pengolahan data, gitu, data scientist, data analis gitu-gitu. Boleh, gitu kan. Itu mau di manapun akan berguna. Terus latihan public speaking, komunikasi gitu, itu boleh gitu. Nanti akan ditemukan tuh teman-teman. Jadi jangan sampai salah prioritas, informasi yang harusnya ditulis, nggak ditulis, akhirnya kita dinilai tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, nggak ada inisiatif, nggak ada produktivitas, padahal kita punya, hanya karena kita nggak nulis gitu. Nah ini adalah kelengkapan ya yang harus
yang harus dipenuhi gitu. Aku sengaja ngomongnya kemana-mana biar nanti kamu dengerin ulang, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak mungkin yang pengen ditanyakan? Kayaknya ditanya di situ-situ. Biasanya tuh orang tuh kalau nanya habis dari sini ke sini, ke sini ke sini, makanya aku sambungnya ke situ. Biasanya urutnya gitu. Mungkin nanti lebih ke pribadi kali ya, Pak. Oh, yang private. Oke, berarti ini yang general udah selesai ya pertanyaannya ya. Kayaknya sepertinya sudah sih, Pak. Oke, kalau udah selesai kita akan masuk ke sesi yang detail.